Tapi semakin kesini, semakin brutalnya politik uang dan lain sebagainya, akhirnya hanya orang-orang yang memang besar di keluarga politik atau setidaknya punya akses terhadap sumber daya politik yang punya kesempatan untuk maju di konsentrasi politik. Itu yang saya kritik dari putusan MK yang waktu itu kan dipersepsikan bahwa ini akan membuka ruang partisipasi orang muda dan lain sebagainya. Tapi ruangnya memang terbuka gitu. Tapi untuk masuk sendiri itu ya nggak terbuka banget. Harus ada akses, harus ada resources yang dibawa, isi tasnya juga harus besar. Nah, isi kalau isi presetnya harus besar gitu. Jadi ketika pada saat itu PD Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar, ya saya daftar gitu. Cuma memang ketika akhirnya saya hitung-hitung, kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya dengan sempat pesimis dulu. Bahkan sempat tidak melanjutkan proses saya. Udah daftar di DPC gitu. Saya nggak melanjutkan proses karena nggak make sense buat saya yang bukan anak siapa-siapa untuk melanjutkan proses politik yang sangat mahal gitu. Beberapa hari sebelum penutupan pendaftaran kami di kontak oleh DPP PD Perjuangan. Saya lihat ini adalah sebuah kesempatan yang wow, ternyata ada gitu. Shock ya? Last minute. Sampai akhirnya saya yang ngambil langsung surat rekom. Sampai akhirnya saya megang surat rekom tuh Mas Bima masih, kita masih sebenarnya linglung lah. Bener gak ya? Saya disuruh pulang ke Semarang dulu sama Pak Sekjen. Udah pulang dulu. Saya sambil di jalan juga sambil, iya enggak sih? Sampai teleponan sama dia, video call dulu, ada suratnya baru aku percaya. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Mas Bima dan Mas Mujab, nah ini beneran kalian maju calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tegal ini bener-bener dengan mahar Rp0 beneran itu? Iya bener, Rp0. Bener. Malah dikasih jajan kita ya. Hah? Bener? Hah? Iya. Dikasih uang saku? Enggak gitu. Dikasih Awalnya kita juga nggak nyangka. Awalnya kita nggak nyangka. Ini satu keputusan yang memang harus diambil cepat pada saat itu dipanggil oleh DPP PD Perjuangan untuk maju di Kabupaten Tegal, wakil bupati. Di awal tuh kita udah bilang, ini elektabilitas sebenarnya nggak seberapa kan. Isi tas juga ya nggak mampu untuk memenangkan elektoral lah. Jadi di awal kita udah bilang demikian, terus katanya maju terus berjuang. Siapa tuh? Pak Sekjen. Astagfirullah, langsung bilang gitu ya? Langsung. Berarti Rp0, nekat nyalon ininya kami. Makanya kalau saya sebagai mahasiswa ilmu politik, akhirnya nemu contoh yang ternyata ada di Indonesia. Ada gitu. Itu kan sesuatu yang bagi kami yang ilmu politik dan aktivis ya, saya aktivis, itu sesuatu yang kayak mungkin utopia. Iya benar-benar. Itu jargonistik aja lah, politik tanpa mahar dan lain sebagainya. Ternyata ada, dan itu datang dari partai yang besar, PD Perjuangan. Ya berarti masih ada secercah oase di demokrasi Indonesia ya sebenarnya. Masih ada meritokrasi. Bahasanya Koko nih. Ini tamu kita juga loh ini di program ini ya. Ini Koko dari nasabah bank prioritas ya. Bapak ini dolar nih ya. Dolar. Untuk konsak ini mana ya? Nggak usah. Fundraising. Nggak usah kan? Ini ya kami menerima lah. Lumayan untuk bikin spanduk yang belum ada spanduk kami loh. Belum ada. Oh ya, kadang mungkin udah saatnya lagi nggak perlu banyak spanduk. Lingkungan. Nah, saya setuju banget nih. Kalian benar-benar ini nggak cuma sekedar anak muda juga, tapi kemudian tahu tentang lingkungan. Karena problem terbesar di Kabupaten Tegal sampah juga kan katanya. Darurat. Nanti kita ngomongin itu Kak. Ya. Ini sekarang kita ngomong apa dulu nih? Kita perkenalkan dulu aja mereka. Jadi silakan diperkenalkan. Iya, siapa nih gitu kan? Muda-muda nih. Masih muda-muda ini. Iya. Saya pikir datang ke sini nih dari BEM mana? Ternyata dulu bekas mantan ketua BEM UI juga. Mantan ketua BEM UI 2017. Makanya kita pendemo. Tapi nggak ada odolnya. Saya ikut demo juga pada saat kemarin peringatan darurat. Bareng berarti kita ya? Bareng. Cuma biasa udah usia kan habis lunch. Kita di kantor. Sampai 6:30. Sampai 7. Saya tuh bersih dengan adik STM. Oke, perkenalkan dulu siapa nih calon Bupati Tegal?
Nama saya Bima Eka Sakti, biasanya dipanggil Bima Sakti, asli orang Tegal. Asli orang Tegal. Sampai aslinya nih ada jargon di belakangnya, di depannya tulisannya. Banyak, di belakang, di dalam juga ada, tapi Coba balik biar teman-teman. Apa tuh? Tahu nggak Pak? Apa dibacanya? Pan kaya kie bae. Pan kaya Pan kaya kie bae. Oh, pan kaya kie bae. Perubahan lain, artinya mau gini-gini aja. Ah. Sebuah tawaran sama masyarakat. Tawaran untuk Gitu. merefleksikan status quo yang ada di Kabupaten Tegal. Ya. Apakah Lawan. mau begini-begini saja? Iya, begitu. Oke, berikutnya calon wakil bupati Ya, Tegal. saya Mujab, asli Tegal juga. Asli Tegal dua-duanya ya. Asli Tegal. Asli Tegal. Saya dari sampai SMA di Tegal, baru hijrah ke Jakarta untuk kuliah di UI. Iya. Dulu satu SMA ya? Satu SMA. Satu SMA 1 Slawi. Saya Tapi 2008, dia 2013. IP-nya kan berapa kemarin tuh? Waktu kuliah. Ya, alhamdulillah 3,59. Mirip dengan kita Nasakom ya. Nasakom. Nasib 1, Gitu. Dan masuk prestasi juga pada saat itu. Masuk prestasi ya, dapat LPDP ke London dan penggemar Arsenal ya. Dia tapi bisa MU ya. Bisa rukun gitu ya. Sebenarnya kalau masalah itu kita nggak rukun-rukun amat. Gak rukun amat ya. Sama-sama lah klub semenjana ya. Semenjana. Semenjana. Apalagi Hampir juara dan jarang juara, nggak pernah lama nggak juara. lama tidak juara. Lama tidak Puasa juara. Enggak, tapi masih juara lah ya. FA. Iya, ada, tapi kan Premier League-nya. Nanti kita yang juara insya Allah. Iya, Amin, tapi tetap amin. warnanya merah ya. Warna merah. Merah, Arsenal merah, Suka merah. MU merah. setan merah ya. Persekat juga merah. Persekat Kabupaten Tegal. Partainya Ah, jadi memang merah semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa, sudah biasa dibully juga mereka ya. Sudah. Nah ini gimana ceritanya tadi nggak tanpa mahar? Tambah mahal. Iya, kemudian bisa dicalonkan dan kalau mencalonkan ceritanya awal gimana Ya, sih? oke, saya ceritain dulu Ya. sebelum ke Mas Mujab. Jadi panjang sebenarnya ceritanya. Sebelumnya Mas Mujab juga ketemu sama saya di Kalau rumah. panjang saya permisi dulu. Nggak. Jadi singkatnya seperti ini. Ketika saya ketemu sama Mas Mujab, kemudian kita ada komitmen, Mas, salah satu dari kita kira-kira yang mau maju siapa? Ya. Kita sudah Kenapa sih deal. tiba- maaf nih sebelumnya ya, kenapa atau memutuskan tiba-tiba pengen maju gitu kan? Dari dulunya Mas Bima ASN. Iya, ASN. Enak ya, ASN itu kan Zona nyaman. profesi kesayangan mertua ya. Profesi kesayangan Iya, mertua masyarakat, mertua ya. Tapi mertua juga Mertua baru open sama- mind sih, kalau Iya. mertua nggak masalah. Jadi ASN ya, nah. Ya. Dari aktivis mahasiswa BEM yang dulu kita selalu antipati dengan politik praktis kekuasaan, Ya. tiba-tiba kenapa kalian Iya. ada keinginan maju itu? Ya, Ya, kalau saya sih gimana? lebih ke ego primordial saya. Apalagi saya kerja di Semarang, saya melihat saya lebih sering pulang mungkin dari Mas Mujab ya, lebih sering pulang karena jaraknya lumayan dekat daripada Jakarta ya, Semarang. Ya, turut prihatin lah dengan kondisi Kabupaten Tegal. Bukan berarti kami juga mengkritisi semua programnya incumbent, Ya. banyak juga yang baik. Tapi kami merasa bahwa kayaknya perlu sentuhan anak muda untuk di sana, untuk lebih bisa menghidupkan lagi, untuk bisa lebih menghijaukan lagi di sana. Ya. Karena begitu kira-kira. Ya. Kalau Mas Mujab, Kalau alasannya? saya tuh pernah bikin tulisan di detik.com waktu Ya. itu judulnya cukup ofensif sih, Gibran dan ilusi representasi anak muda. Ketahuan lah. Aktivis ya. Jadi Bagus banget ini. tapi saya bisa jelaskan secara teoritis, akademis. Iya, iya. Jadi saya melihat pada saat putusan MK yang akhirnya membuat Mas Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres, sebenarnya putusan yang belum tentu membuka ruang partisipasi demokrasi Iya. untuk semua orang. Karena Iya. kalau kita lihat bagaimana demografis politisi-politisi muda di Indonesia itu rata-rata adalah orang-orang yang memang besar dari keluarga politik. Ya, Jarang privilege sekali. ya. Privilege itu. Ada semakin kesini apalagi ya, mungkin di tahun 2009 itu demografi aktivis 98 yang akhirnya punya kesempatan untuk ke politik itu membesar. Tapi semakin kesini, semakin brutalnya politik uang dan lain sebagainya, akhirnya hanya orang-orang yang memang besar di keluarga politik atau setidaknya punya akses terhadap sumber daya politik yang punya kesempatan untuk maju di konsentrasi politik. Itu yang saya kritik dari putusan MK yang waktu itu kan dipersepsikan bahwa ini akan membuka ruang partisipasi orang muda dan lain sebagainya. Tapi ruangnya memang terbuka gitu. Tapi untuk masuk sendiri itu
ya nggak terbuka banget, harus ada akses, harus ada resources yang dibawa, isi tasnya juga harus besar, isi kalau isi kreseknya harus besar gitu. Jadi ketika pada saat itu PD Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar, ya saya daftar gitu. Cuma memang ketika akhirnya saya hitung-hitung, kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya dengan sempat pesimis dulu. Bahkan sempat tidak melanjutkan proses saya. Udah daftar di DPC gitu. Saya nggak melanjutkan proses karena nggak make sense buat saya yang bukan anak siapa-siapa untuk melanjutkan proses politik yang sangat mahal gitu. Ya, kira-kira. Jadi ya sudah, saya waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses. Saya mendukung Mas Bima yang memang waktu itu berproses di independen. Awalnya independen dulu. Betul. Ya, itu permintaan dari teman-teman semua sebenarnya awalnya. Dan begitu beberapa hari sebelum penutupan pendaftaran kami kontak oleh DPP PD Perjuangan, saya melihat ini adalah sebuah kesempatan yang ternyata ada gitu. Partai last minute. Sampai akhirnya saya yang ngambil langsung surat rekom. Sampai akhirnya saya megang surat rekom tuh Mas Bima kita masih sebenarnya linglung lah. Bener gak ya? Saya disuruh pulang ke Semarang dulu sama Pak Sekjen. Udah pulang dulu. Saya sambil di jalan juga sambil, iya enggak sih? Sampai teleponan sama dia, video call dulu, ada suratnya baru aku percaya. Kita berdua memang masih sangat belum percaya. Iya, bahkan menurut saya pada posisi sekarang ini juga masih nggak percaya. Ternyata ada mekanisme yang demikian, yang ya alhamdulillah sampai sejauh ini kami nggak mengeluarkan uang pribadi kami untuk bahkan untuk tiketing saja kan kita tahu banyak orang yang ngantri untuk tiketing gitu. Dan dengan kami percaya diri lah bahwa dengan latar belakang pengalaman dan lain sebagainya harusnya bisa menawarkan sesuatu yang berbeda pada politik di Kabupaten Tegal. Tapi masalah-masalah apa yang terjadi di Kabupaten Tegal ngerti kan kira-kira? Jadi orang Tegal pasti ngerti. Betul. Walaupun mungkin tadi Mas Bima dari Semarang, kami juga. Saya setelah kuliah dari 2013 tuh lebih banyak aktif di Jakarta. Saya concern terhadap pendidikan gitu ya. Jadi kami waktu itu membentuk komunitas Ruang Tegal Muda. Yang memang Ruang Tegal Muda. Jadi singkatannya itu ruang temu. Nah, itu memang bergerak pada advokasi pendidikan gitu ya. Kemudian advokasi masyarakat juga. Ini salah satu yang kami lakukan pada saat itu di tahun 2017 pada saat saya juga jadi ketua BEM adalah mengadvokasikan warga di salah satu dusun yang memang cukup terisolir aksesnya untuk akhirnya mendapatkan akses listrik. Prosesnya memang tidak instan karena biasanya kan pemerintah ada kendala soal penganggaran dan lain sebagainya. Tapi setelah ada advokasi yang kami lakukan, kami live in di situ, nginep di situ. Setahun berikutnya ada akses listrik yang akhirnya didapatkan sama warga gitu. Jadi listrik aja di Tegal itu belum merata ya. Betul. Di kabupaten terutama ya. Dan itu yang akhirnya membuat saya tersadar ya mungkin masa saya sebagai aktivis yang koar-koar protes segala hal dikritisi dan lain sebagainya itu saya estafetkan ke adik-adik gitu ya, Dinda gitu ya di kampus ini kan, HMI banget, Dinda gitu. Jadi ya proses regenerasi lah. Jadi saya nggak mau juga post-war syndrome dan lain sebagainya. Ya ini mungkin saatnya saya yang mencoba ambil peran dalam kebijakan publik di eksekutif dan saya juga berharap tetap dikritik gitu karena pasti kebijakan publik yang kalau kami diberikan mandat tidak akan sempurna gitu. Pasti ada pihak-pihak yang tidak puas justru ya monggo demo gitu. Teman-teman tuh shock nggak kamu tiba-tiba nyalon? Shock. Para aktivis teman-teman aktivis banyak yang shock juga. Shock. Ada pro kontra pasti. Tapi sebenarnya kan memang saya nggak yang ujuk-ujuk langsung ke politik praktis gitu. Ada tahap-tahap tertentunya. Kemarin sebelumnya saya jubir Ganjar Mahfud, kita juga bangun gerakan anak mudanya. Jadi memang sudah bergerak ke arah situ. Tapi memang baru akhirnya ber-KTA partai politik ya begitu maju sebagai kandidat pilkada. Akhirnya ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Udah kaleng-kaleng. Ya, aktivis jadi kemudian
aktif di politik praktis juga. Ini dari ASN dulu ya? ASN di Jawa Tengah? Di Pemprov Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah? Iya. Berarti emang sudah tertarik di politik? Iya, kebetulan yang saya ikuti beliau adalah tokoh politik yang besar, tokoh politik nasional, dan Pak Ganjar Pranowo. Saat menjabat gubernur, kami mengikutinya selama 7 tahun. Jadi mulai dari nginep di rumah warga, RTLH, saya yang nyerahin bantuan. Saya tahu bagaimana masyarakat mengharapkan banyak kepada pemerintah, bagaimana mereka pengen akses komunikasi yang terbuka, itu juga jadi hal yang membangun kami untuk beneran Pak, untuk maju. Curhatnya masyarakat nih berarti nih. Apa ceritanya ke dia berarti dong untuk salah satu keluhan warga itu. Salah satu. Selain beliau juga membalas DM ataupun Twitter sendiri, saya juga karena biasanya dilempar nomornya ke saya, ya beberapa orang komunikasi sama saya. Jadi kami cukup merasakan lah. Kami cukup merasakan apa yang masyarakat Jawa Tengah rasakan. Dan biasanya kalau spesial untuk Kabupaten Tegal, saya diberi porsi khusus, entah dari dulu seperti itu karena mungkin tahu memang asli tidak ada tujuan apapun. Tapi karena orang Tegal sekalian pulang kampung, Mas Mujab. Sekalian pulang kampung. Naiknya Kaligung ya? Naiknya Kaligung. Berapa tuh? 7.000 masih? 7.000 sekarang udah 125. Nggak ngerti dia. Ini bapak-bapak 7.000 itu tahun zaman aku kuliah. Zaman dulu udah 50.000. 26.000. 7.000 itu zaman revolusi. Itu sih masih zamannya masih belum bisa duduk. Prambanan Express? 7.000-an. Ya, tuh kan. Subsidinya banyak. Terlihat ya. Masih Sahrir. Biarnya terlihat ya. Itu zaman PM-nya Sahrir itu masih. 7.000. Tadi Pak Ganjar rambutnya beneran putih gitu ya? Iya, beneran putih. Beneran. Ya, sempat ada hitam-hitamnya dikit waktu awal-awal setahu saya. Lama-lama pikiran itu jadi putih semua ya? Jadi putih juga karena pikiran ya kayak? Pikirin... Dagang susah. Aduh. Nah ini berarti kalian memang asli Tegal. Berarti sebenarnya tahu kan permasalahan yang sebenarnya dihadapi Kota Tegal. Kabupaten Tegal. Nah kemudian satu tadi pendidikan. Ya, karena pendidikan ini kita jujur dalam satu periode pemerintahan ini itu ada degradasi kualitas pendidikan kan di Indonesia. Kualitas pendidikan menurun, pendidikan mahal. Nah ini kalian berarti cukup concern juga di pendidikan. Kira-kira program apa yang kalian janjikan di Kabupaten Tegal? Misalnya perihal zonasi ya, ini mungkin yang hot issue kan. Zonasi mungkin kalau di Jakarta sih masih kontroversial. Coba bayangkan di daerah-daerah seperti Tegal yang mohon maaf peringkat kualitas pendidikannya itu salah satu yang terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami juga merasakan ada misal kesulitan-kesulitan warga untuk bisa mengakses sekolah negeri. Karena zonasi belum tentu di satu kecamatan tersebut ada SMA negeri. Oh, hampir segitu aja kurang banget. Betul. Kemudian berbeda dengan di kota besar. Kalau kota besar tuh saya anggapannya gini, kalau kota besar tuh sekolah swasta justru yang dicari. Yang bagus. Tapi kalau di daerah di sekolah negeri karena biaya ya. Karena biaya gitu. Sehingga ketika kita bicara soal bagaimana meningkatkan akses pendidikan ke masyarakat pemuda-pemudi Kabupaten Tegal yang sampai SMA itu gratis, tapi jumlah SMA negeri, SMK negerinya terbatas, masih banyak yang kekurangan akses untuk bisa mencapai itu. Sehingga kami berdiskusi sebenarnya postur APBD-nya juga bisa kok untuk mensubsidi misal sekolah-sekolah swasta supaya yang tidak tertampung dalam sekolah negeri juga tetap bisa sekolah. Dengan dapat subsidi untuk pembiayaan. Betul, subsidi pembiayaan gitu. Kemudian akses pendidikan universitas itu. Permasalahannya kan bukan soal apakah anak muda Kabupaten Tegal ini kompetitif atau tidak, punya kualitas atau tidak. Tapi memang secara struktural itu susah untuk cari. Misalnya saya akhirnya baru belajar bahasa Inggris secara intens, serius ya karena saya kuliah di UI. Karena kuliah di SMA malah enggak? Di SMA tuh ya bolak-balik tensis aja. Iya kan? Past, present, future, gitu-gitu aja gitu. Bukan yang sampai ya kalau di Jakarta mungkin SD udah mulai conversations. Teman saya lahir bahasa Inggris. Tapi di Inggris ya. Jadi Arab lah kecil.
Ini joke-nya. Udah mulai Generasinya. Ya, maaf ya. Kita milenial nggak ngerti ya. Kita simpatik. Kalau Jogja lebih tua lagi. Kita tahan dulu. Kereta 7.000 tadi. udah nggak ada. Iya, jadi balik lagi ke situ ya kami ingin memang tidak cukup untuk akhirnya ada sekolah, tapi ada fasilitas-fasilitas penunjang, misalnya persiapan untuk keluarga prasejahtera. Bisa jadi oke, beasiswanya ada nih, pemerintah tuh punya bidik misi. Saya punya, saya nggak tahu sekarang namanya mungkin KIP ya. Kartu Indonesia Pintar. Dulu namanya namanya bidik misi. Saya dapat beasiswa untuk keluarga prasejahtera untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia. Dulu apa namanya? Bidik misi. Bidik Bidik misi. Kan untuk lolos itu tuh susah. Hanya untuk orang pintar kan? Iya. Karena beasiswa di Indonesia itu hanya orang-orang yang dianggap pintar. Ya betul. Dan belum tentu yang daerah itu sebenarnya nggak kompetitif. Ya. Karena akses terhadap pengetahuannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan Jakarta. Iya. Gitu. Jadi kayak misal di UI, saya rasa pada saat saya waktu itu kuliah di UI ya 60% orang Jabodetabek lah. Yang daerah, iya udah 30%. Nah ini campuran se-Indonesia Raya gitu. Ya karena beasiswa di Indonesia itu dicari yang berprestasi secara pendidikannya kan. Iya. Padahal kan semua orang tuh berhak mendapatkan pendidikan. Betul. Kesempatannya beda-beda. Jadi ya kami ingin ada mekanisme tertentu yang akhirnya mempersiapkan supaya mereka bisa lebih kompetitif gitu. Ya. Gitu. Entah ya di sekolahnya secara kualitas kita perbaiki atau ada fasilitas-fasilitas lain gitu. Misal bahasa Inggrisnya atau kemampuan-kemampuan lainnya yang supaya oke deh kita siap melepas Anda ini untuk bisa ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Ya, atau bikin perpustakaan daerah yang bagus kan? Betul, itu kan satu kalau saya misal di Inggris, saya kuliah 1 tahun di sana, ya memang perpustakaan itu menjadi ruang publik gitu. Sedangkan daerah susah banget, perpustakaan nggak ada orangnya, karena nggak ada bukunya. Bukunya jadul gitu. Padahal ya harusnya bisa tuh tempat buat ada banyak diskusi gitu kan. Penting sekali untuk membangun menurut saya imajinasi bahwa bisa loh orang Tegal nggak usah minder, bisa loh gitu. Buktinya kamu dari Tegal bisa jadi ketua BEM UI. Iya, betul. Iya kan? Tambah lagi apa? London lagi. Nonton Arsenal lagi. Nonton Arsenal. Bisa dia Abang None juga loh, Bang. Saya Abang None Jakarta. Abang None Jakarta. Abang None itu pertama kali warteg se Jakarta. Langsung ya, dukung kamu ya. Juara 1 saya dulu. Juara 1 Abang None. Abang None itu pertama kali diadakan oleh Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin. None Jakarta dulu pasti. Apa dulu? Ya dulu None Jakarta. doang. Iya. Saya tuh lahiran Jakarta. Jadi saya Abang bisa. Abang bisa. Oke. Nggak masuk kualifikasi. Abang None Jakarta dulu. Nah, ini kan kamu dari Tegal, dari daerah lah. Kalau kita ngomongin tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman daerah, kadang dari mana lah? Jakarta kan sekarang daerah juga. Daerah, tapi masih DKI. IKN nanti. Nanti dibalikin lagi kok. Iya. Iya ya, jangan di situ. Oke. Nggak usah dengar. Jadi bagus ya, belum DP di sana. DP rumah di sana bagus. Kita ngomong balik lagi kan Kita fokus ke kabupaten Tegal dulu ini. Ini kan apalagi Ko Erwin juga karena asli Slawi juga kan keluarganya. Ada histori di sana. Tegal lah. 9 naga Tegal ya. Kalau di sana 9 bukan 9 naga ya, 9 cacing ya. Sembarang. Cacing itu tuh bikin tanah subur. Ada cacing itu. Biarin aja. Hidup nggak bisa makan apa-apa loh. Nah dari daerah, kamu kan mungkin dulu saya kata baca-baca kan, nah, ya susah ya. Bukan dari kalian berdua, bukan dari keluarga yang dapat akses secara privilege gitu kan. Benar itu dulu ibu kamu Iya, TKW. iya. Ibu TKW. Jadi ya. Tapi pemain-pemain timnas Indonesia di sana tuh TKI juga loh sebenarnya. Iya kan, tenaga kerja Indonesia. Jadi Rafael Struik, Om Hayi itu TKI. Jadi Sri Mulyani pas jadi direktur TKI. Benar juga. Jadi mispersepsi ya sebenarnya ya. Rich Brian gitu TKI. Tapi bener ibu dulu kerja di sana. Tapi memang maaf nih secara ekonomi dulu memang. Ya, dari kami dari keluarga ini ya saya juga dari keluarga prasejahtera yang ngerasain bansos, ngerasain BLT, ngerasain makan beras raskin juga. Jadi ya dari situ dari kecil juga SD, SMP, SMA
beasiswa. Beasiswa terus, Iya. oh pinter ya. Universitas juga, alhamdulillah di UI juga beasiswa bidik misi, LPDP juga S2 di Inggris. Jadi kalau misal tadi balik lagi ke pertanyaan apa sih motivasinya ya? Karena saya ngerasa kebijakan itu kalau tepat sasaran ya bisa bikin orang kayak saya tuh bisa keluar dari garis kemiskinan gitu. Saya S2-nya juga secara khusus membahas tentang bantuan sosial. Karena saya ngerasa ya harusnya nggak cuma saya yang dapat manfaat untuk bisa mengangkat keluarga dari garis kemiskinan, membuat kehidupan yang lebih baik. Itu penting sekali kebijakan gitu. Jadi bener banget tuh Pak Mulyono kalau ngasih bansos tepat sasaran. Dan disertasi saya membahas soal bagaimana kaitan bansos politik dengan bagaimana kebijakan bansos itu bisa mengatasi kemiskinan. Jadi secara saintifik apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono itu tidak membuat kebijakan Indonesia bisa mengangkat kemiskinan, hanya membuat relasi antara patron klien. Jadi kan seolah-olah karena beliaulah saya bisa mendapatkan bansos. Padahal memang sudah menjadi kewajiban negara memberikan bansos. Ya, jadi jangan bilang terima kasih Pak udah bangun jalan, bangun tol. Itu memang tugasnya pemerintah seperti itu. Dan itu kan sebenarnya uang muter aja kan, uang yang diambil dari rakyat. Dari kita bener ya. Kemudian disalurkan redistribusi. Tapi kalau Mas Bima, emang di Tegal itu kan dulu kan Pantura sebutannya ya. Banyak yang bilang juga Tegal ketika dulu kan mau jalur rame ya, karena semua jalur perdagangan Jawa itu selalu lewat Tegal. Begitu ada tol, itu cukup ngaruh nggak sih? Katanya ada bilang warung-warung juga tutup. Di Pantura tentu berpengaruh. Kami juga seringnya lewat tol. Satu saat memang tol sedang perbaikan. Warung-warung langganan saya itu sudah mulai sepi, bahkan tutup. Dan itu juga saya juga, oh iya, memang ada pengaruh efek-efek ke sana. Tapi memang tentu yang efek-efek positifnya juga pasti banyak. Tapi Dan kita pikirkan juga yang tadi kan terkena dampak. Betul. Tentu harusnya pemerintah menyiapkan untuk bagaimana mereka dikondisikan menjadi ekonomi yang usaha-usaha yang lebih kreatif, terus diwadahi, dikomunikasikan terlebih dahulu. Saat itu kayaknya sosialisasinya kurang, sampai mereka tuh terkaget-kaget lah. Ya pasti tiba-tiba sepi, kok nggak ada bis lewat sih, mereka nggak tahu ada jalan tol. Iya tahu. Tapi maksudnya ngefeknya sebegitunya itu nggak expect mereka. Kalau naik bus kan kalau dimasukin di situ kan. Karena mereka rata-rata yang di Pantura-Pantura ini bukan orang-orang lokal yang makan di situ. Jadi memang dari perjalanan bus ini. Sering naik bus naik itu. Mungkin sih gue kehilangan satu warung nasi tapi itu bukan di Kabupaten Tegal, di Brebes, Biseng. Pernah dengar nggak? Oh Biseng ya, tahu. Hilang kan sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu kalau makan itu. Di Tegal nih. Cuman Kabupaten Tegal kayaknya tidak terlalu terdampak, kayaknya Pekalongan gitu ya. Brebes juga. Brebes. Kalau Tegal katanya telur asin itu sekarang udah nggak asin lagi. Karena nggak pernah lewat. Bebeknya juga udah capek kayak gitu. Nggak laku deh. Itu telur preman semua loh tuh. Telur preman sih. Iya, ditato semua kan ada capeknya. Oh ini masuk nih, masih masuk ke generasi kita. Sok muda. Nah tapi kalau permasalahan di Tegal gitu dengan kalian yang asli Tegal, itu apa sih? Tadi sempat bilang sampah ya. Iya. Makanya apa sebenarnya sampah di Tegal itu? Kan tadi saya sempat bilang di awal, lebih hijau lagi. Itu kan terus tentang lingkungan, tentang alam. Itu bagaimana Pak PJ Bupati itu saat khotbah sholat Idul Fitri itu menyampaikan memang Kabupaten Tegal itu darurat sampah. Kenapa itu emang kesadaran masyarakat? Kesadaran masyarakat, terus pemerintah itu juga mensosialisasikannya kurang, terus kemudian aparatur desanya juga mungkin kurang, peralatan fasilitasnya juga kurang. Itu sangat kompleks. Terutamanya juga memang dari kesadaran warga. Kalau kami ngobrol sama teman-teman Karang Taruna juga pas di acara, kayak saya kan punya acara OTW. Apa tuh? Obrolan tempat wadul. Wadul curhat kayak Mama Dede, tapi ini versi mas-mas. Kayak gitu. Mas-mas ya. Versi mas-mas. Jadi mereka juga mengeluhkan tetangga-tetangganya yang masih buang sampah di
Depan rumah tetangganya? Bukan, kalau itu lebih parah lagi sih. Ini di sungai, di sungai. Padahal ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Ini kendalanya adalah tempat-tempat yang disediakan, Mas Mujab, itu tidak diambil secara rutin. Oh, jadi dinas kebersihannya nggak ngambil secara rutin? Betul, gitu, numpuk, dan ada beberapa hal yang memang kompleks di dalamnya, kayak driver sengaja supaya dapat long shift. Itu sudah kami pelajari semua. Kurang ajar juga ya mereka ya? Iya, begitu. Makanya perlu orang-orang yang agak sedikit galak kayak harus sih kalau tentang sampah ini keliling terus. Karena jadi ketika viral, kita punya media sosial, karena saya pegiat media sosial, bukan saya secara pribadi, bukan Bima Sakti saja, tapi beberapa komunitas teman-teman yang di sana bergerak. Ketika kita viralkan, itu baru bergerak, dan itu efeknya cuma 1-2 hari langsung bersih. Tapi habis itu 1 minggu 2 minggu balik lagi. Biasa viral based policy kan. Ya, jadi kayak gitu. Padahal kan kalau Tegal kan kota yang ada orang nyebut kota santri segala kan. Kabupaten iya. Betul. Kota santrinya benar. Kota santrinya bener kan? Bener. Kan kebersihan bagian dari iman, bener nggak kalau di Mesir? Betul. Bener nggak kalau di Buddha kebersihan penting nggak? Bener nggak lo? Lo kayaknya nggak paham banget sih ya. Lo Buddha palsu sih ya. KTP Buddhanya ya. Emang lo Katolik emang KTP juga. Nggak ini kepop nih. Apa? Ditolak apply-nya, nggak pernah ke gereja gitu. Ikut itu harus diikut kayak TPA itu ada tanda gereja enggak. Iya. Padahal ya kebersihan sebagian dari iman. Tapi lupa mereka apa? Iya, tidak hanya masalah masyarakat yang tidak sadar, itu juga pemerintah juga harus mensosialisasikan, kurang concern dalam bidang itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa sampah harus minimal, habis di kecamatan kita berdua sepakat seperti itu. Jadi kita juga punya ya tagline Tegal ikonik. Tapi dibaca ikonik. Nah, yang pertama ya tadi yang disebutkan iman. Iman, ikonik itu iman. Pintar tuh Ben. Coba lanjutin. Kanya nggak tahu lah. Kerja. Kanya kerja, O-nya olahraga. Oh, berarti olahraga. Kalau olahraga berarti apa? Kalau Tegal persekat. Iya, banyak, nggak cuma sepak bola doang kan, banyak atlet-atlet di sana. Apa aja atlet bulu tangkis juga jago. Simon Santoso pernah dengar? Simon Santoso. Udah gitu, bulu tangkis. dulu ada. Saya bukan ultras badminton. Oke, maksudnya banyak atlet-atlet yang bisa masuk ke level nasional itu sudah banyak tapi lah. Kan itu juga butuh juga dukungan pemerintah, sama pemerintah nggak kasih mereka kan mereka buat latihan Jadi sejauh ini kurang ya? Sejauh ini sangat kurang. Betul. Apa fasilitas olahraganya untuk masyarakat kurang? Betul, sport center ya, Mas Mujab ya. Jadi mungkin kemarin habis konsentrasi kepada sepak bola. Hanya sepak bola aja waktu kemarin? Iya, karena ini biayanya cukup besar. Pasti. Dan tekanan dari supporternya juga tinggi, karena akhirnya pemerintah mau jadi prioritas. Terbukti dengan bukan bangun stadion, di lapangan dulu, lapangannya dulu, tapi tribunnya belum bagus. Kalau Anda salah menghabiskan uang 2,4 M untuk membangun lapangan dari Lestarindo, dan itu cukup menarik karena PSIS saat latihan di situ juga memuji kualitas lapangan dari Kabupaten Tegal. Bahkan kabarnya Mas Mujab, Bayangkara FC itu mau dijadikan home base-nya. Home base rencana kan? Rencananya Bayangkara FC. Begitu. Jadi itu kan apresiasi dari beberapa klub sepak bola, dan kita harus tangkap. Jadi iman, kerja itu yang penting, kita bisa masuk ke dalam birokrasi, bisa. Tapi jangan kerja makan juga. Iya, bahaya banget sih. Pagi-pagi kerja, makan, tidur, sholat juga harus itu kan ya. Sholat Anda, kami enggak. Iya, maksudnya saya cinta keluarga nggak apa-apa. Iya. Tapi ya tahu batas. Iya. N-nya nasionalis. Nasionalis. Harus kan. Nasionalis. I-nya inovatif. Inovatifnya apa nih? Inovatifnya banyak karena kita anak-anak muda. Nyambung tadi, nyambung soal sampah. Ya juga pendidikan. Menurut saya tadi yang soal sampah, ya menurut saya tidak hanya soal meningkatkan kesadaran, tapi ngasih tahu ke masyarakat bahwa sebenarnya ada added value yang bisa muncul dari sampah gitu, dengan menerapkan circular economy. Jadi sampah itu bukan memang habis sekali pakai langsung ke tong sampah gitu. Ada hal-hal pemanfaatan lagi yang bisa dilakukan, dan itu kan butuh fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Dan di Kabupaten Tegal di beberapa desa sudah menerapkan itu. Contoh jadi Hebel, tahu paving block. Terus banyak lah, itu ada namanya Weskini, dia bisa jadi bal-bal gitu untuk bola-bola untuk terus kemudian dimanfaatkan. Ini diuji juga di Udinus, katanya
sampah itu bisa jadi aspal plastik kalau nggak salah Mas Mujab di Semarang ya kan betul. Nah, itu kan juga bisa kita dorong ya. Itu kita tentu belum tahu banyak tapi kami juga sudah komunikasi karena saya di Semarang. Ya itu ada potensi ke sana. Sampah juga bisa untuk bahan operasi plastik ya. Bisa coba. Itu yang ekonomi ya. Bisa. Jadi bekasnya ini ada lambang apa? Ada rinso di sini. Ada halal. Biar di sini kan. Dan sekali lagi ruang tadi ya, kalau misalnya kita tadi bahas perpustakaan memang bukan hanya sebagai tempat nyimpan buku, tapi juga bisa jadi ruang publik yang akhirnya munculnya kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Tadi batu-batu dari kan? Iya kan belum habis. Iya belum. Inovatif kan bisa di birokrasi juga bisa. Inovatif birokrasi bikin apa ini? Terus bagaimana nanti ada kalau di Pemprov Jateng tuh ada GRMS. Apa itu? Government Resource Management System. Jadi itu ciptanya Pak Ganjar waktu itu. Itu kita bisa aplikasikan karena sedikitnya saya banyak belajar di sana. Jadi nanti kalau sama kami sudah praktekkan sih sebenarnya ini lagi uji coba. Tapi ya ini ramuan-ramuan kita sih. Memang nanti akan kita uji coba bagaimana kita aplikasi untuk wadul ini menjadi satu. Jadi ketika ada orang sakit ya lewat HP 911-nya Kabupaten Tegal. Kita pakai ada comment center begitu. Smart City lah. Ya, jadi ketika orang bingung hubungi ambulan, mungkin taunya kan ambulan dari partai, ambulan dari desa, dan itu kan belum lengkap. Nah itu kita pasangin sistem-sistem GPS, dan itu sudah ada teman-teman kita dari Semarang yang sudah pernah mengaplikasikan itu dan siap dibawa ke Tegal karena kebetulan yang menemukan aslinya Wong Tegal, Mas. Wong Tegal KB. Dia membuat sistem di Semarang, BRT-nya Semarang juga dibuat oleh dia, dan itu teman SMP saya. Kenapa nggak bikin di Tegal ya? Iya Ya, kan? kan nggak dijawil, bro. Waktu itu belum dijawil. Belum dijawil juga sampai sekarang. Karena bupati sama wakil bupatinya bukan kami. Iya itu. Nanti kita jawab. Masuk kita bahas. Cocok. Cocok Eko. Tapi memang lawannya cuma sepasang kalau nggak salah ya. Lawannya Satu pasang. sepasang. Iya. Sepasang tapi Goliat lah. Gue lihat kalian Davidnya ya. Iya. David. Gimana gajah lawan semut, tapi insya Allah kita semutnya banyak. Ya sih. Karena sama rakyat. Masuknya ke kuping lagi, gatel terus tuh. Kan ganggu. Kayaknya belum tuh tadi. Iya kayaknya jawab dulu. Kayaknya jangan lupa kebudayaan. Budaya. Nah ini kebudayaan apa akan ditonjolkan dari Tegal? Oke, pariwisata yang berbudaya. Itu ada festival desa juga di setiap desa. Sudah berjalan. Sudah ada ya? Sudah berjalan. Itu banyak sekali bagaimana kemarin juga saya banyak teleponan sama budayawan. Dalang Entus pernah dengar? Entus almarhum Bupati. Ya, almarhum. Ya, beliau itu kan levelnya nasional. Diteruskan oleh anaknya, bukan hanya Dalang Entus. Terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin budaya-budaya lokal dari masing-masing desa punya budaya-budaya yang kuat. Memang ini harus dikomunikasikan dan ditarik, Mas. Dirangkul bareng. Dan ini termasuk untuk budaya-budaya kontemporer yang anak muda juga ya, Mas? Yes. Nggak cuma yang tradisi kan? Ini juga. Musik. Vokalis. Ini musik. Ya karena memang kami sebenarnya Tegal banyak loh musik underground kan? Iya banyak sekali komunitasnya dan itu tidak terwadahi. Kan kemarin juga saya ngobrol sama teman-teman rock, Mas, ayo kita pengen musiknya hidup lagi. Mungkin dari beberapa teman begini, karena kemarin kepentingannya banyak ke acara-acara keagamaan itu jadi berkurang. Tentu banyak yang tanya ke kami ya Mas Mujab. Nanti ketika kalian jangan-jangan insentif guru madrasah hilang, jangan-jangan acara maulid hilang, nggak mungkin. Itu bagian dari kebudayaan Tegal sebagai kota santri juga. Betul. Kan NU juga bukan hanya milik partai tertentu, kami juga warga Nahdiyin. Saya pikir saya akan memperjuangkan itu. Jadi tidak akan hilang itu acara-acara seperti itu, termasuk yang di Kelenteng setiap Cap Gomenya. Pak Arvin kan cerita sering pulang ke sana, dan itu rame, barongsainya keluar. Nah itu juga kita akan teruskan, tapi ditambahi dengan yang dulu rame, musik, seni tari, baca puisi di setiap sudut-sudut pergerakan mereka. Ada lagi iya. Kembangin lagi. Jember kan dia punya Jember Fashion Carnaval. Harusnya Tegal juga dengan kan lebih dekat ya, cuma 4 jam doang dari Jakarta. Akses dari kota-kota besar yang lain juga besar. Jadi Tegal juga ada warteg yang sebenarnya nasional. Nah itu. Kenapa nggak bikin festival warteg? Untuk membandingkan tempe orek yang satu dengan yang lain kan. Mana sebenarnya tempe orek yang asli gitu. Bahari mana yang terbaik ini khususnya gitu kan.
Atau warung Tegal yang true tuh kayak gimana? Nah, itu yang nilai siapa? Master Chef berarti ya? Harus yang nilai. Enggak, justru tes rakyat. Mas, nanti ini WKB perang, terus apa namanya dari Mamuka perang sendiri. Ini festival aja. Festival. Kan Mamuka Bahari, Warteg Bahari kan yang terkenal kan itu kan. Oh iya. Ya, harusnya jangan dari merek-merek deh, dari lokal aja, dari lokal desa. aja. Dari desa kemudian. Iya. Tokoh-tokoh masyarakat dari itu, rakyatnya aja dulu. Iya, Betul, fasilitasi go internasional. Iya, warteg internasional. London dong buka warteg. Nah, bisa. Nah, iya, karena banyak punya akses di internasional harus itu. Kan butuh promosi dari pemerintah Betul. daerah. Iya. Iya lah. Di New York kan ada warkop tuh. New York, pernah dengar nggak warkop New York? Yang kuning itu. Saya nggak mau kesana juga sih. Nggak ke warkop juga ya. Di sini juga ada. Saya nggak minum kopi soalnya. Oh iya. Ya artinya kan sebenarnya kita bisa replikasi juga hal-hal serupa. Karena itu salah satu terbesar di Indonesia tuh warteg. Dan touchscreen loh. Oh, iya. Kan tinggal ditunjuk doang. Dia nggak paham. Oh iya. Jadi ditunjuk. Mbak, jadi Mbak keluar. Di Tebet apa namanya? Yang terkenal? Tebet? Warmo, terkenal sih Warmo. Warmo, 24 jam ya. 24 jam. 24 jam, mau malam-malam itu Masih party. pecet. Dari Hollywood orang di situ juga tetap. Jadi nggak enak banget tuh, itu termasuknya korek. Jangan referensi. Kalau apa Guci Tegal itu termasuk masih kabupaten. Iya, dan itu potensi. Pemandian air hangat, Mas. Benar nggak? Itu Iya. sedikit dari banyak lokasi yang memang sulfurnya bagus lah. Belerangnya. Jadi memang Bisa juga Fortuna. Nggak ngerti dia. Ini urusan kok aja. apa ini? Apa? Udah nggak usah Iya. Tapi pakai pompa. Iya. Makanya tadi ngomong warteg internasional, mau apapun itu yang dikenalkan secara nasional, itu harus ada orang-orang yang ikonik. Minimal pemimpin daerahnya ya ikonik. Iya, seperti itu. Makanya kita bikin Tegal ikonik namanya. Kalau ngomong Tegal, kalau bahasa Inggrisnya kan kayak Mas Mujib ikonik, bro. Tapi kalau orang Tegal ikonik, Bu. Ikonik, Bu, gitu. Ikonik, Bu. Nah, itu ada kata-kata. Coba bisa nggak? Ikonik gua. Ikonik, Bu. Ikonik gua. Nah, itu Ikonik gua. Cakep itu. Tapi bunya Itu harus belajar dulu emang. Harus sering-sering makan warteg. Ya, artinya tadi yang ikonik kan sebenarnya harapannya kami bisa menawarkan latar belakang kemampuan sama jejaring. Ya, itu yang penting gitu. Nah, itu penting. Nah, kalau kalian kan lawan kalian juga ternyata muda juga kan ini kan. Iya, tapi pasangannya sedikit lebih dewasa lah ya. Tua. Ya, saya lebih sopan loh, tua. Matang. Matang. Oh, matang. Iya. Cakep bahasa. Iya, matang di pohon. Tinggal sengket. Itu udah tidur di mana satu. Iya enggak, maksudnya kan enggak maksudnya tinggal sengket kalau udah mati, Bos. Kejebak. Tinggal sengket. Nah, ini kira-kira apa sih kelebihan kalian dibanding pasangan sebelah? Apa yang kemudian tawarkan? Ini saya misalnya ini warga nih, ini kan Ko Erwin juga banyak saudaranya masih di sana. Banyak, Ko Erwin akan ngomong, ini nih temen gua maju nih. Iya. Ya, tentu visi misi yang kita bawa, program-program yang kita bawa. Tadi bilang jejaring, tentu masalah tenaga, pikiran, dan semangat kita yang kita bawa. Kalau masalah pengalaman itu relatif ya, karena kita juga sama-sama masih muda. Tapi setidaknya pengalaman yang tepat, maksudnya seperti itu. Ya. Kami pernah di birokrasi, Mas Mujab juga pernah di birokrasi, bahkan masih sampai saat ini. Ya. Karena menjadi staf khusus salah satu menteri, kira-kira seperti itu. Jadi kami paham lah isu-isu politik, isu-isu pemerintahan, apa yang harus digarap. Kami juga menawarkan hal-hal itu. Jadi kalau mungkin karena saking mudanya mungkin bagi warga belum pengalaman banyak secara umur, iya, tapi kami juga punya tekad, punya mimpi yang kuat, dan karena saya sering nontonnya One Piece balik lagi. One Piece. Jadi Gak tamat-tamat. iya. Yang nonton anak saya itu. Itu Kamu nggak nonton ya? gara-gara itu kita menjadi punya tekad yang luar biasa untuk mencapai mimpi, karena saya pejuang mimpi rakyat. Ini yang memang kita jadikan jualan. Iya. Mimpi-mimpi warga-warga kita langsung terjun. Kelebihan kita mungkin lebih terbuka secara akses komunikasi dibanding Yang sebelah. seperti Di sini itu. One Piece, yang sebelah masih Doraemon. Enggak juga sih Dragon Ball. Dragon oke juga loh. Iya, oke juga. Ya. Saya percaya sih kalau banyak
atau tidaknya partai politik nggak akan menentukan hasil sebenarnya. Karena bagaimanapun masyarakat kan, saya menempatkan masyarakat sebagai orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa menilai mana kandidat yang lebih baik untuk masa depan mereka gitu. Jadi yang bisa kami lakukan selama periode kampanye ya berusaha untuk bersalaman dengan sebanyak mungkin masyarakat, mengkomunikasikan apa yang menjadi niat baik dan gagasan kami, dan juga mendengar gitu kan, pada dasarnya masyarakat kan mendengar gitu. Dan kami ini juga sudah sampaikan beberapa kali gitu ya dalam dalam temu warga dan lain sebagainya. Kami berjanji insya Allah kalau misal kami diberikan mandat, ketemu warganya bukan saat pemilu doang gitu. Jadi kami terinspirasi sama Pak Ahok yang membuka balai kota di DKI Jakarta 1 minggu sekali untuk warga gitu. Dan jadi bisa kalian akan seperti dan ada kitanya loh tapi kalau dibuka doang bikin malu kita udah kenalin sama Om Tante ini nggak ada dia. Ada seminggu sekali. Gimana lo orang Tegal kenalin gua beginian? Jangan. Kita kan bisa jadi apa yang kita rumuskan kebijakannya itu nggak tepat sasaran dan lain sebagainya. Taunya dari mana supaya bisa lebih baik ya warga sendiri yang mendengar gitu. Jadi insya Allah 1 minggu sekali dibuka balai pendopo Kabupaten Tegal, pendopo Amangkurat namanya, untuk Amangkurat. Wah, iya Mas. Berkeluh kesah gitu. Amangkurat 1 ya, dimakami di Tegal soalnya. Iya. Bener kan? Bener. Ya, Amangkurat 1 itu satu-satunya Raja Mataram yang tidak dimakamkan di Imogiri. Betul. Ya kan gue masih keluarga Kasunanan Solo. Jadi Amangkurat 1 nggak di situ. Iya, betul. Buang di sana. Karena kan melawan Sultan Agung. Sejarah. Orang Jawa. Keren tuh. Gitu. Jadi itu yang kami tawarkan sebenarnya. Jadi pilihan kembali ke masyarakat gitu, dan kami rasa masyarakat Kabupaten Tegal terutama itu bukan masyarakat yang bisa dibeli hanya dengan beras, dengan amplop dan sebagainya. Gitu. Jadi walaupun kita ibaratnya pasangan butik ya yang masih merintis, lagi kan. Ya, yang kita tawarkan ya adalah semangat, kemampuan kami, pengalaman kami, ide-ide kami, dan kesiapan untuk ketemu langsung sama masyarakat. Insya Allah tenaga ya Mas. Tenaga juga. Satu partai lawan berapa partai sih? 14. Jadi masalah Luffy itu dibuat kawan musuhnya banyak bisa ya. Iya, Luffy. Ya. Dan Luffy kalau mau menang harus hampir mati dulu. Selalu gitu ya? Selalu gitu. Tangannya panjangin dulu. Ya kalau bisa menang lebih mudah sih ngapain menang bos. Iya, enggak apa-apa Mas. Esensi perjuangan ya. Perjuangan, kecuali pakai sejahtera. Emang gampang Mas. Jangan gitu kita. Kalau bisa lebih mudah sih waduh. Dia tadi udah mancing-mancing. Mancing kan. Jangan. Aduh. Nah ini kan kalian kan mahar 0%. Iya. Udah nggak ngeluarin duit. Nah kira-kira kan ini lawan yang mungkin dengan kapital yang lebih besar ya. Iya. Nah itu kalian tetap pede juga. Bentar. Mas, modalnya ini 1 T jangan salah. Apa? Tolong. Kan bahasanya bukan tolong kan. Tolong gitu ya. Tolong ya. Jadi nanti ke depan kita akan ada fundraising juga. Iya, fundraising iya dong pasti. Kalau misal percaya dengan kami ya bisa menyumbang, cetak. Bisa itu sepanjang jalan apa namanya? Banjaran bisa lah. Itu bisa loh, Po. Ini udah siap keras. Ini akan bisa jadi. Taruhin stiker kita boleh. Jadi tetap pede ya. Iya. Kalau dia modalnya 5M. 5M Ya. modal. Apa 5M emang beneran atau singkatan apa? Makasih Mas, Mbak. Makan-makan yuk. Jadi kalau ngajak bergembira dengan makan-makan sih insya Allah bisa. Iya, masih ada. Tapi Insya Allah kami ada. tidak berniat untuk membeli. Nggak ada uang money politik ya. Karena nggak ada juga uangnya ya. Bener kan? Iya, dan pun ketika ada uang ya Kita ini apa bedanya kita dengan politisi yang udah kamu lawan dulu dan ketika iya, dulu kan. betul. Akan dilawan. Iya, yang sekarang mungkin ada di teman juga. Iya, kita dengar banyak Iya. penjelasan. Banyak istri kita kerja. Iya. Sebenarnya uang kita Dan kami yakin masyarakat Kabupaten Tegal bukan masyarakat yang bisa dibeli. Benar. Itu yang akhirnya semalam saya ketemu warga yang bilangnya sih cuma 20 orang gitu-gitu. Ternyata hampir 80 orang. Iya, 80 animonya kumpul. Dan padahal nggak dijanjiin apa-apa kan? Nggak dapat apa-apa mereka. Saya bilang kalau Bu, Bapak kalau misal beras amplop ya mungkin pas pemilu aja, Bu. Apa benar nanti yang
yang terpilih. Makan cuma 5 tahun sekali gitu. Betul. Jadi Tapi yang enggak gitu juga yang mainnya, Bos. Yang betul. Itu yang ingin kami. Ibaratnya dari awal kami memulai ini dengan insya Allah niat baik dan dengan langkah yang baik juga, politik 0 rupiah. Ya kami berharap juga masyarakat bisa membantu misi kami untuk ya ternyata bisa kok demokrasi ini mengandalkan memang track record, kemudian kedekatan ide, gagasan. Nah sebenarnya kan pemilu itu kan perang gagasan, Perang ide. Itu kalau perang bantuan beras, untung saya nggak makan beras. Saya makannya babi, jadi nggak ada yang ngasih bantuan. Jadi nggak mentang semua, nggak ada yang ngasih babi. Walaupun namanya politik kentang babi ya. Kentang babi. Iya. Nah ini kan kalian benar-benar dari masyarakat, bukan nggak ada privilege kan, nggak ada, bukan keluarga politik. Tapi di sana ada. Apa? Di sana ada. Lawannya ada. Mungkin nggak tahu. Searching dong. Iya, coba. Mungkin ada, mungkin nggak ada juga. Kita nggak tahu. Searching ya? Apa? Searching. Taruh di insert. Orangnya nggak penting. Aduh. Bahas ini aja. Orang kayak namanya ini berubah. Iya. Kalau dengan mereka namanya ini bukan 2045 TV. Apa? Oligarki TV. Nah, ini kan kalian bukan ada background dari keluarga yang secara keluarga besar kaya, Keluarga ada darah modal biru, besar, darah biru, Iya. bukan keluarga politik, bahkan dari rakyat biasa. Iya. Itu kan pernah terjadi juga, kita punya harapan dengan seseorang di 2014 dulu kan. Seorang yang kemudian kita pilih karena dia adalah orang yang Udah ikut milih belum? seperti waktu itu belum milih kalian. Belum ikut milih ya? Saya udah. Sudah ya. Sudah. Pemilih dia juga berdosa juga sama gitu berdosa. Amat di sini. Ya udah tos dulu. Nggak, dalam arti itu kan Ini pertanyaan paling susah. harapan kan. Dulu orang punya harapan, kita akhirnya punya pemimpin yang benar-benar dari kita. Dari orang biasa. Dari orang biasa. Bukan dari. Tapi kemudian hasilnya periode pertama bagus, periode setelah itu hasilnya enggak. Nah, apa yang kalian jaminkan kalian tidak berubah? Tetap seperti nilai-nilai dan gagasan yang kalian bawa sekarang. Gini, sebelum ke Mas Mujab, kalau kami yang penting berangkatnya dari niatnya dulu. Insya Allah kami niat untuk ibadah, terus kemudian konsistensi kami bisa dilihat selama kampanye, bagaimana kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa, terus kemudian kami juga akan terus melakukan hal-hal kebaikan dan dilihat saja track recordnya. Memang kami juga belum diberi amanah, pun tentu kami belum bisa ngomong banyak tentang hal ini, tapi yang jelas kami, karena anak muda seperti ini yang dipegang adalah komitmen dan konsistensinya. Jadi kami kira kami mencontoh hal-hal baik, dan bos yang saya ikuti sampai sekarang masih konsisten untuk menjaga konstitusi. Wah, sih. Masih rajin lari. Masih. Masih rajin Ya, sepeda. gitu dong. Harusnya Jadi contoh terdekatnya itu. Ya, ya. Jadi kira-kira insya Allah saya akan mencontoh beliau. ya, Gitu. dengan disesuaikan dengan karakter kalian masing-masing pasti ya. Betul. Dan kondisi wilayah dong. Kondisi wilayahnya juga Betul. kan, di Kabupaten Tegal Ini dengan kan- segala permasalahannya. Ya, anak udah berapa mas? Dua. Masih kecil-kecil semua ya? Masih kecil-kecil dan anak saya paling tegal di antara anak yang lain, insya Allah. Namanya Namanya apa Tegal? Siapa? Barbada. Berbada. Artinya apa coba Apa? itu? Baru kayaknya sih berbada. gitu Iya, kan ya? karena lahirnya habis lebaran. Oh, berbada itu habis lebaran. Berbada. Kalau orang Tegal itu ngertinya gitu agak Romawi-Romawi. Tapi itu memang nama karena habis lebaran. Barbada. Espanya gitu Espanya, ya. Espanya gitu. Umur berapa? Anak? Umurnya 5 tahun. 5 tahun. Tenang, nggak bisa jadi ya, waktu tiba-tiba besok jadi wali kota, nggak bisa. Enggak bisa. Nggak bisa, masih lama 5 tahun. Beda mas. Oh, iya. Usaha saya juga tukang cukur. Oh iya. Tidak saya teruskan lagi. Sudah Mas Bujang, silakan. Ya, kalau saya sih tandanya simple aja ya. Tadi kami berkomitmen untuk membuka pendopo untuk masyarakat bisa bertemu, berinteraksi dengan kami. Kalau pendoponya udah mulai ditutup, berarti ya kami udah nggak sesuai dengan niat baik kami aja. Ya. Jadi itu tanda-tanda yang Sudah memang mulai. harus diingatkan gitu. Supaya Kemunduran ingat ya, Mas, lagi ya? komitmen. Makanya kami berani bilang seperti ini di
podcast ini ya karena biar diputar lah. Kalau misal ternyata kami sudah melenceng dan lain sebagainya. lagi nih. Ingetin lagi. Taruh layar tancap di depan pendopo. Nih ngomong apa tuh kemarin? Gitu. Kan nggak pakai layar tancap, Mas. LED. Ya maaf mas, orang desa yang lagi nuntut. Masa kita pakai LED? Masih sempat nonton layar tancap nggak? Masih. Di dalang-dalang di desa kita. Kalau mau demo pakainya layar tancap, masa pakai LED yang demo? Itu kelihatan ada yang Bohir ya? Iya dong. LED itu murah sekarang. Oh murah. Tergantung vendornya kan. Tergantung vendor, kan ada LED made in China. Oke. Dan kita saling mengingatkan, kita berdua komitmen mas. Karena kalau layar tancap siang nggak kelihatan Mas proyektornya. Ini masalah teknis. Apa nggak jelas? Iya. Ya itu yang ya harapannya sih kami tetap bisa jadi harapannya. Paling enggak semoga bagi saya itu politik inspirasi gitu. Ketika mohon maaf yang anak presiden dan pamannya di MK punya posisi politik Pindah sini. ya posisi politik ya oke Anda bisa sampai pada titik itu, tapi apakah langkahnya bisa diikuti oleh generasi muda yang lain? Ya. Saya rasa tidak gitu. Tapi kalau misal kami diberikan kesempatan, diberikan mandat, bisa jadi akan lebih banyak lagi politisi-politisi muda yang akhirnya punya harapan kalau ternyata bisa. Bisa kok ya. Dan 28 tahun nggak melanggar aturan. Nggak melanggar kan 28 tahun. Belum dijelaskan. Gimana Anda ini takut-takut Anda nyenggol-nyenggol. Ya kamu udah jebur, aku jeburin sekalian bareng. Masakan karena sampean jebur, kita pasangan jalan. Di Twitter emang kemarin nulis apa waktu demo? Nah itu. Iya. Aduh. Ini nggak ikut-ikutan jebur, ikut juga sih. Itu dan ikut. waktu itu saya bilang bahwa sebagai penerima beasiswa LPDP, saya adalah beasiswa rakyat, mendapatkan bantuan biaya pendidikan itu dari rakyat yang memang dikelola oleh negara. Sehingga tujuan kami itu adalah menjadi intelektual, akademisi yang mengkritik dan menilai kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bukan kelompok-kelompok akademisi yang akhirnya membebek terhadap penguasa. Itu kan sebenarnya menjadi tujuan mulia dari LPDP gitu ya. Itu sama aja kayak dulu pendiri bangsa kita dikasih politik etis, bukan membebek ke Belanda tapi justru memperjuangkan itu. Dan itu akhirnya bikin heboh LPDP itu karena di satu sisi masyarakat akhirnya percaya lagi kan kalau di media sosial tuh sentimen LPDP tuh cukup kenceng kemarin cukup kenceng gitu ya. Apakah ya cuma flexing jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi apa kontribusinya terhadap masyarakat yang akhirnya membuat ada pernyataan sikap dari penerima beasiswa dari rakyat gitu, tidak menyebutkan secara LPDP menyikapi peringatan darurat kemarin. Jadi menurut saya kesadaran politik bahwa kita mendapatkan sesuatu dari rakyat yang memang harus dibalikan kepada rakyat itu akhirnya mulai muncullah wacananya dalam demonstrasi kemarin. Luar biasa. Kita tunggu nggak kalau jadi kayak gini. Kita samperin ke sana ya. Samperin ke sana ya. Sate kambing. Sate kambing. Siap. Lagi janji-janji tadi. Nah begitu satu misalnya kepilih nanti ya. Amin. Puji Tuhan mudah-mudahan kepilih. Mana nih perpustakaan Mas? Kita tanya kan. Tanya mana nih pendidikannya kemarin kita tagih janji-janjinya. Iya, tapi jangan 2 hari baru dilantik terus sudah ditagih. Kirain 2 hari dilantik langsung jadi ketua umum. Sudah ya? Oke, seru banget ya obrolan kita ya. Mohon maaf saya jetnya udah nunggu. Malah dijeburin. Mas, ini memang udah. Saya sih udah bebas sekarang. Invoice rotinya. Saya sudah bebas mas, karena sekarang saya sudah tidak abdi negara. Ini saya mau cerita beneran malah kesono lagi. Ya sudah, nggak apa-apa karena memang kemarin kan saya masih Korps Pegawai Republik Indonesia, jadi tidak bisa bicara bebas. Nggak boleh. ASN harus tegak lurus terhadap pemerintah. Kita, iya kan banyak ASN yang tidak mungkin protes secara keras seperti itu mas. Ada jalur-jalurnya dan apalagi kami sekolah di IPDN ya, tentu. Oh, di IPDN. Iya. Oh, dong dibully juga mas senior. Enggak sih halu. Nggak berani. Enggak ngebully. Enggak. Alhamdulillah saya nggak pernah ngebully. Ya itu memang karena saya di IPDN dididik bagaimana
loyalitas itu seperti apa. Tapi ternyata setelah sama Pak Ganjar itu loyalitas tidak harus seperti itu. Ketika memang menabrak, kamu juga harus teriak. Oh yes. Kira-kira seperti itu. Kemudian berteriak dengan cara akhirnya maju ke calon bupati. Dan keluar dari ASN. Keluar dari ASN. Jadi kalau masalah penawaran tadi, kelebihan apa? Kelebihan kami, terutama saya dibanding sebelah, yang resikonya paling tinggi. Karena yang lainnya bukan, jangan kayak gitu juga Pak. Tolong jadi dipilih, dibantu, sudah nggak punya pekerjaan kan? Iya. Keluar dari ASN. Iya betul. Kalau yang lainnya kan kalau buat masyarakat Kabupaten Tegal, ASN tuh idaman. Mertua. Iya. Ini kayaknya mentang-mentang masih single kali ya. Iya, masih single dan kalau cuma ya ini masih ada staff menteri udah belum resign. Kami mendapatkan doa restu lah dari sekarang itu bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi curang dia ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu jadi resiko saya Mas. Karena ini tolong. Iya. Makanya ini bukan masalah nekat doang, tapi ini kan masalah tekad sama mimpi. Ini saya sebenarnya nggak pernah politik partisan, tapi kasihan juga loh. Ini nggak punya pekerjaan, tapi anaknya 2 umur 5 tahun. Jangan sampai menambah tingkat pengangguran Kabupaten Tegal yang sudah tinggi. Iya, tambah ranking berapa nanti ya? Kan gitu. Iya nih, tolong ya. Ini korprinya sudah saya ganti sama. Lambangnya Cicak Umbul. Wah, ya begitulah kira-kira. Saya sudah digantikan dengan KTA dan saya kalau enggak ya vokalis lah kan. Dia vokal ngeband juga kan? Ngeband. Dia vokalis band ini ya. Iya, makanya kalau Kabupaten Tegal pengen asik dan tersenyum terus, ayo. Kita aja. Gitu. Ada kerjaan. Bukan. Karena tadi di belakang lama ini ada moral saya. Ada jadi kan kasihan nih. Iya, Mas Mujab kan ya udah kalau kedengar ceritanya Mas Mujab kan saya sendiri yang di sebelahnya itu kasihan. Ya ampun, ya saya terharu banget Mas. Ya, ini cerita apa yang saya kasihan ya? Ini kayaknya. Ini harus dinaikkan. Ini dikasihan. Wah saya kalau akan jadi pengangguran. Kasihan si sudah siapa anak namanya? Barbada. Kasihan Barbada. Bapaknya nganggur kan pilih. Ya, tapi nggak pas. Ya, mana? Saya sudah punya tempat cukur. Iya, punya tukang cukur ya. Tempat cukur. Kan memang tukang cukur. Barbershop. Iya. Jadi saya tukang cukur. Pangkas rambut di bawah pohon. Di bawah pohon. Serius? Iya di bawah pohon. Enggak. Di bawah pohon. Ini di bawah pohon. Jangan kemana-mana please. Ini mau kemana? Karena dipancing sedikit langsung main terbang. Ya karena tukang kayu saya percaya cuma Yesus Kristus. Iya boleh, nggak masalah. Oke. Terima kasih lagi. Bahkan kita lebih dari 1 jam, tapi baru pertama kali saya nggak pernah ngomong jadi partisan dukung seseorang, tapi kasihani lah. Kasihani kami. Maaf ya. Nggak apa-apa. Asal dicoblos, nggak apa-apa. Saya nggak ada, saya bukan Tegal. Enggak, maksudnya yang lain ya. Kita memang kurang ajar, maaf ya. Nggak apa-apa. Namanya diskusi barbar, edisi spesial Tegal ya. Edisi Warung Tegal. Jadi untuk edisi ini backgroundnya Warung Tegal ya. Iya. Bisa ya, ini di Warung Tegal. Udah bisa. Maklara susah. Bisa. Tahu aci lah di belakang. Tahu aci. Oh, dia aci. Tahu aci. Tahu. Udah. Makan nggak selesai. Sorry. Jadi terima kasih sekali datang jauh-jauh dari Tegal. Mas Bima, Mas Mujab juga. Terima kasih sudah datang sini ngobrol-ngobrol bersama saya Haji dan Koko Erwin ini. Dan rujuk ini ya. Kita udah dulu, terima kasih sekali. Kita akan ketemu lagi di diskusi barbar episode berikutnya. Terima kasih. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.